Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Wuling lagi. Yes, Wuling menurut kami adalah salah satu pabrikan mobil merek baru di Indonesia yang sangat well prepared. Bukan hanya mereka membuat pabrik dan investasi yang besar di Indonesia, tapi juga mereka seakan membuat timeline untuk produknya. Dan setiap produk baru itu muncul selalu mengejutkan konsumen. Kejutan demi kejutan itu dihadirkan, termasuk yang terakhir ini, yaitu Wuling Almas RS Pro. Nah, kita ingat dari pertama kali Wuling mengeluarkan Convero yang itu sekelas Avanza, Xenia, tapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Kemudian Cortez yang setara dengan Toyota Kijang tapi dengan harga jauh lebih murah. Dan ini adalah Wuling Almas yang sebenarnya itu setara dengan CR-V, X-Trail, tapi dengan harga sangat reasonable. Nah, belum puas mereka rasanya memanjakan konsumen dengan harga yang sangat reasonable. Mereka kemudian mengeluarkan mobil ini, Wuling Almas RS Pro, yang walaupun harganya masih reasonable, tapi dilengkapi sejumlah fitur yang bisa mempermalukan bukan hanya rival sekelasnya, tapi juga bahkan mobil-mobil premium bisa kecil hati melihat fitur yang dimiliki mobil ini. Secara umum, Wuling Almas RS Pro itu melakukan pembaruan di dua hal. Yang pertama di tampilan dan yang kedua di fitur. Kita mulai dari tampilan dulu. Terlihat sekali Wuling Almas RS ini sudah memiliki tampilan yang jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya. Lebih sporty sekaligus lebih mewah. Terutama ini logo Wuling yang tadinya berwarna merah sekarang menjadi chrome, dan ini jelas membuat tampilan mobil lebih berkelas, tidak seperti sebelumnya. Kemudian ada spoiler, walaupun ini bukan karbon asli ya. Kemudian ada list merah di sini, list merah Dove, membuat Wuling sudah terlihat berani untuk menunjukkan desain dari mobilnya. Walaupun secara keseluruhan desain kami masih menilai bahwa oke, secara tarikan desain bukan mobil yang terganteng di kelasnya, tapi penambahan aksesoris-aksesoris ini di RS membuat mobil ini tampil lebih positif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Grill logo, spoiler bawah, lampu sipit yang ini DRL dan sen, lampu utama LED, kemudian juga fog lampnya, kemudian dipadu di desain belakang lampunya juga rapi. Dan penempatan emblemnya yang saya suka, di belakang itu emblemnya hanya ada dua, yaitu Almas dan Turbo, karena memang dilengkapi dengan mesin turbo. Tidak kebanyakan emblem gitu, karena kebanyakan emblem itu membuat mobil itu terasa lebih murah. Dan ini Wuling melakukan apapun yang bisa dilakukan supaya mobil ini terlihat berkelas. Pelek ini menggunakan 17 inci dengan lebar ban 215 mm dan aspek rasio 60. Memang bannya terlihat agak masuk ke dalam ya, tidak senada dengan over fendernya yang agak sedikit keluar. Ya, mungkin bagian itu yang rasanya masih kurang srek di Almas RS ini, tapi ini adalah Wuling Almas terganteng yang pernah ada. Nah, hal kedua, selain desain dari eksterior yang lebih positif, adalah fiturnya. Dan di sini mungkin yang akan mengagetkan, karena Wuling Almas RS Pro ini, walaupun tidak diklaim oleh Wuling memiliki sistem ini, tapi nyatanya dia adalah mobil yang memiliki sistem semi autonomous dengan harga paling rendah. Nanti kita akan tes, dan kemudian mobil ini juga bisa terkoneksi dengan gadget Anda. Bukan hanya terkoneksi untuk entertainment, tapi
Handphone Anda bisa bagaikan kunci untuk mobil ini. Bisa membuka, bisa membuka kunci, bisa mengunci mobil. Kemudian dia juga bisa melakukan start mesin dari jauh. Dia bisa memantau mobil sekarang posisinya ada di mana. Dan itu bukan hanya satu-satunya di kelas. Bahkan mobil premium di Indonesia pun belum pernah ada yang menggunakan fitur konektivitas ke gadget seperti itu. Sebenarnya merek-merek premium di luar negeri banyak yang sudah bisa mengintegrasikan mobilnya dengan handphone, tapi tidak dimasukkan ke sini atau belum dimasukkan ke sini. Dan Almas, seingat saya, itu adalah mobil pertama di Indonesia yang mampu mengintegrasikan gadget kita ke mobil. Dan gadget kita bisa melakukan banyak hal, bisa mengintervensi, bisa menyalakan mesin, bisa mengunci, membuka, bisa memantau kondisi mobil ada di mana, dan itu semua dalam keadaan standar. Serta yang paling mengejutkan adalah harganya. Wuling Almas RS Pro dijual seharga 370-an juta rupiah. Dan tidak ada lagi rival-rivalnya di rentang harga itu yang memiliki kelengkapan banyak ini. Dan lebih heboh lagi, pada saat kami mengecek harga terakhir Almas RS Pro ini sebelum melakukan review, ada diskon 20 juta rupiah. Jadi mobil ini 350-an juta rupiah, tapi dengan fitur seperti mobil miliaran rupiah. Nah, karena secara basis body ini sama, mesin juga sama, kami tidak akan melakukan review detail lagi mengenai akomodasinya, kepraktisannya. Anda bisa lihat review lengkap Wuling Almas Turbo kami di video-video sebelumnya, atau nanti ada link di atas, tinggal diklik. Tapi di video kali ini saya akan lebih mengetes bagaimana performa fitur-fitur tersebut ketika digunakan. Apakah fitur yang mestinya ada di harga mobil miliaran ketika diletakkan di mobil yang tidak sampai 400 juta rupiah masih bisa berfungsi dengan normal, atau fitur-fitur tersebut hanya sekadar gimmick tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan baik menurut kami adalah fitur-fitur tersebut bisa berfungsi secara normal tanpa ada kompromi, walaupun harga mobil ini tergolong sangat reasonable. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, ini adalah sistem radar yang dimiliki mobil ini, dan dia akan memancarkan gelombang ke depan dan kemudian terpantulkan balik, sehingga mobil ini bisa menghitung berapa jarak ke mobil di depan dan kemudian melakukan intervensi, apakah mengerem ataukah mengegas untuk menjaga jarak aman dengan mobil di depan. Karena Almas RS Pro ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Bukan hanya kamera di sini, bukan hanya peranti radar di sini, tapi juga ada kamera di kaca depan, kemudian juga ada kamera di samping semua untuk melihat garis jalan. Karena Almas RS Pro ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Lane Keep Assist, dan kita tahu ketika Lane Keep Assist bekerja, dia bisa menjaga mobil tetap berada di tengah. Dan ketika Lane Keep Assist dipadukan dengan Adaptive Cruise Control, akan menjadi sebuah sistem semi otonomous di mana pada saat perjalanan kita bisa melepas setir, kita bisa melepas pedal gas dan pedal rem, dan menikmati perjalanan bagaikan penumpang tapi di kursi pengemudi. Nanti kita lihat seperti apa sistem semi otonomous di mobil ini. Mesin yang digunakan tidak berubah dan kap mesinnya juga tidak berubah berat. 1500 cc, 4 silinder, dilengkapi dengan turbo yang menghasilkan tenaga 140 HP serta torsi 250 Nm yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Jadi ini sama seperti Wuling Almas sebelumnya. Dan yang patut diapresiasi adalah niat Wuling untuk membuat mesin ini terlihat rapi. Jadi ada cover besar di atas mesinnya, kemudian di samping-sampingnya ini juga ditutup dengan panel plastik, sehingga membuat mobil ini terlihat lebih rapi. Dan biasanya engine bay yang rapi itu hanya ada di mobil-mobil yang harganya sangat mahal.
Dan ini lihat sudah ada peredam, dan peredamnya ini juga cukup tebal dan rapi juga pemasangannya. Ini kap mesinnya berat ya, jadi benar-benar ini tebal sekali ini bodi dari Almas ini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda fitur konektivitas antara mobil dan gadgetnya. Nah, ini di tangan saya sekarang sudah ada gadget Android. Jadi di Android ini Anda bisa masukkan aplikasi dari Wuling, yaitu My Wuling Plus. Dan Anda ketika membeli mobil ini, misalnya Anda ribet mengkoneksikannya sendiri, sebenarnya tidak begitu sulit karena tinggal scan barcode yang ada di dalam multimedianya. Tapi kalau misalnya Anda ribet, Anda minta tolong pihak Wuling untuk menghubungkan satu gadget ini dengan mobil Anda. Dan sekali terkoneksi, maka gadget ini akan bisa mengendalikan mobil Anda dari jauh. Sebagai contoh, saya akan membuka kuncinya. Nah, kalau ada yang tanya, ini apa? Ini power bank biar nggak habis baterainya, karena baterainya tipis. Oke, sekarang saya akan membuka mobil, membuka kuncinya. Nih dilihat posisi terkunci nih, spionnya melipat. Sekarang saya unlock vehicle. Vehicle is unlocked. Dan kita bisa tahu juga di sini dari layarnya, ini dengan bensin tersisa masih bisa jalan berapa kilometer lagi. Kemudian saya mau kunci lagi, tinggal saya bisa buka bagasi. Saya bahkan bisa buka jendela. Misalnya, aduh, ini panas banget ya, kita buka jendela dulu deh gitu ya. Kebuka semua hanya dari handphone. Terus, waduh, saya lupa ada barang berharga di mobil, jangan sampai diambil orang. Tutup lagi jendelanya, tutup lagi dari handphone. Terus abis itu kalau misalnya saya lagi di kantor, saya lihat mobil saya itu diparkir di tempat yang panas. Tiba-tiba pengen, aduh, enak AC-nya dinyalain dulu kali ya. Saya bisa masuk ke mode temperatur. Terus abis itu key cooling. Jadi saya ingin mobil ini nyalain AC supaya dingin dulu. Saya tinggal pencet tombol di handphone. Masukin security code. Nah, biar aman. Jadi kalau misalnya handphonenya dicuri, teman Anda juga tahu passwordnya berapa. Tapi ketika mau menyalakan mobil, ada security code. Oke, sekarang kita nyalakan mesinnya. Nyala dari handphone. Nah, mungkin teman-teman khawatir, aduh nanti gimana ya pas lagi nyala tiba-tiba ada yang nyuri, ada yang bawa mobilnya. Nggak bisa, karena tanpa kunci ini dan tanpa Anda membuka di sini, pintu tidak akan terbuka, jadi ini masih terkunci. Kalaupun kacanya dipecahkan, dia tidak akan bisa masuk transmisinya, karena mobil sebenarnya dalam keadaan off, hanya mesin dan AC-nya yang menyala. Udah, misal Anda juga bisa matikan dari handphone Anda, tinggal pencet lagi, mati. Dan kalau ditanya harus seberapa dekat, ini bisa jauh karena menggunakan gelombang internet. Bahkan Anda parkirannya 1 kilo dari Anda juga secara teoritis masih bisa. Kemarin saya coba dari ruangan kantor saya, itu kira-kira ke mobil itu jaraknya sekitar 200 meter, 300 meter. Saya bisa nyalakan mobil dari sini. Memang ini belum bisa menjadi kayak kunci, dan untuk starter mobil itu belum bisa. Tetap starter mobil semua harus menggunakan kunci ini, tapi banyak yang bisa Anda lakukan dari handphone ini. Mobil di bawah 400 juta rupiah dan mobil yang di atas 2 miliar rupiah sekalipun di Indonesia belum ada yang memiliki fitur seperti ini. Ini luar biasa. Bisa Anda atur juga AC mau nyala jam berapa, di sini bisa. Jadi Anda, besok saya ke kantor jam 9, saya parkirannya panas, ya udah dari jam setengah 9 mobilnya udah nyala buat nyalain AC-nya. Nah, terus satu keunggulan lagi, dia sudah dilengkapi dengan GPS built-in, dan itu juga terintegrasi dengan aplikasi ini. Jadi misalnya mobil Anda dicuri, dibawa kabur, dengan mudah Anda bisa melihat di mana posisi mobil Anda sekarang. Bahkan Anda juga bisa minta dia untuk melakukan arah navigasi. Kira-kira kalau kita mau ngejar mobil itu kita harus lewat mana. Jadi kalau ada teman-teman yang punya niat jahat, berniat mencuri Wuling Almas RS Pro ini, pikir beribu kali. Karena kalaupun Anda bisa menghack mobil ini dan membawanya kabur,
Anda tetap bisa terlacak dari aplikasi. Emang benar-benar canggih. Oke, sekarang kita lihat kecanggihan yang lainnya di bagian dalam. Tapi mumpung kita lagi ngomongin gadget, lagi ngomongin dunia digital, saya punya informasi untuk Anda. Bagi Anda yang sedang mau memulai bisnis digital atau mau mengembangkan usaha di bidang jual beli mobil, motor, komponen otomotif secara digital, sekarang ada platform terbaru yang cocok buat Anda, yaitu Gias Auto 360. Dengan Gias Auto 360 Anda bisa melakukan transaksi jual beli baik itu mobil, motor ataupun komponen pendukung otomotif lainnya secara mudah, aman dan nyaman. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi merchant, gampang sekali caranya dan gratis. Tinggal klik link di bawah ini untuk mendaftar, di deskripsi kami berikan, dan semuanya gratis, dan Anda akan terbantu dalam melakukan aktivitas jual beli Anda di dunia maya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam. Buka pintunya dari sini. Biar keren dikit. Oke, kita udah berada di bagian dalamnya dan saya akan starter mobil ini karena ini lumayan panas di luar, dan silakan Anda dengarkan mobil ini berbicara apa ke saya. Selamat siang Pak Fitra Eri the Champion. Terima kasih. Sebenarnya bayangin kalau Om Mobi nonton video ini atau Om Mobi naik mobil ini sama saya. Jadi pada dasarnya kita bisa mengetikkan nama kita di dalam sistem ini, dan dia akan membacakan nama kita setiap kali kita masuk ke mobil dan menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sesuai dengan waktunya. Dan Uling Almas ini sama seperti sebelumnya menggunakan layar yang sangat besar, jadi menimbulkan kesan futuristis, dan dia dilengkapi dengan comment system, voice comment system yang bisa berbahasa Indonesia sehingga sangat mudah untuk diakses. Sekarang ini AC belum nyala, dan salah satu kerugian dari menggunakan layar yang besar seperti ini dan fitur dipindahkan ke dalam adalah tidak ada tombol AC lagi di sini. Jadi Anda harus masuk ke dalam dan mengklik aplikasi AC. Agak repot memang, tapi bisa. Cara yang gampang adalah, halo Wuling. Halo. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 2 derajat. Halo Wuling. Halo. Buka jendela kanan belakang. Oke, membuka jendela kanan belakang. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kanan belakang. Oke, menutup jendela kanan belakang. Ini panoramic roof-nya besar sekali, dan kalau membuka ini gampang, tinggal di sini. Tapi kalau kita terlalu malas, halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Bahkan kalau misalnya Anda ada janjian sama orang, terus habis itu, aduh sekarang jam berapa ya? Saya janjian jam 2 nih, sekarang jam berapa ya? Dan Anda terlalu malas buat melihat jam tangan atau melihat jam di sini, juga Anda sambil nyetir bisa. Halo Wuling. Halo. Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 12:31 menit. Wah, tinggal 1 jam 29 menit lagi untuk ke meeting. Wah, langsung. Terus habis itu Anda teringat, halo Wuling. Halo. Sekarang hari apa?
Hari ini hari Minggu. Hari Minggu, ternyata janjiannya hari Senin. Oke, artinya nggak jadi meeting hari ini. Dan banyak sekali perintah yang bisa dilakukan oleh Halo Wuling ini, termasuk menyetel Halo. radio. Iya. Saya lagi menjelaskan Anda. Batal. Maaf, bisa diulang? Batal. Batalkan. Oke, jadi saya nggak boleh nyebut kata itu atau dia aktif lagi. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh Mbak Wuling ini. Bahkan dia orangnya baik hati. Ketika saya bilang terima kasih, dia tidak diajari untuk mengharapkan kata terima kasih. Halo Wuling, Halo, terima kasih. Anda belum menginstal WhatsApp. Mohon install secara manual. Dia tidak mengerti kata terima kasih. Artinya dia tidak mengharapkan ada kata terima kasih dari saya, tapi dia sanggup melayani seperti asisten pribadi di mobil. Oke, sekarang kita akan ke hal lainnya, yaitu satu yang saya suka dari Wuling Almas ini adalah tidak ada tombol kosong. Jadi tidak ada slot tombol kosong, semuanya penuh karena memang fitur dari mobil ini luar biasa. Dan fitur-fitur dari mobil ini selain dari tombol juga bisa dari layar ini pengaturan. Anda bisa lihat, wow, ada tampilan, ada efek suara, ada transmisi, ada sistemnya, bahkan ada di sini Anda bisa kontrol kendaraan. Nah, disinilah Anda bisa lihat, Anda bisa mengatur adaptive cruise controlnya, sistem lampu jauh otomatisnya, front collision warningnya, automatic emergency brake, sensitivitasnya, lane departure warningnya, kepekaannya, semua bisa. Jadi ini benar-benar terintegrasi. Bahkan di bawah ini ada wireless charging yang ketika kita taruh gadget kita di sini dan dia di charge, dia juga akan tampil di sini bahwa wireless charging itu aktif. Jadi ini layar bukan layar yang aftermarket ya, yang terpisah dengan sistem mobil, tapi dia terintegrasi. Kemudian untuk instrumennya dia memang belum full digital, tapi cukup elegan untuk dilihat, dan MID-nya juga cukup baik, warnanya yang digital ini di tengah. Satu yang kurang baik tadinya di Wuling adalah beberapa detail. Misalnya pada saat Almas itu keluar, volume itu kebalik. Yang plusnya ada di sebelah kiri, yang minusnya ada di sebelah kanan. Kemudian kami kritiklah hal tersebut dan langsung diperbaiki oleh Wuling. Sekarang sudah benar, plusnya ada di kanan, minusnya ada di kiri. Jadi Wuling itu terbukti dia mendengarkan apa kritik dari review dan diperbaiki sebisa mereka. Tapi ada satu yang belum bisa diperbaiki, yaitu posisi berkendaranya. Dan dari awal saya mencoba Wuling Almas ini, saya tidak suka dengan posisi berkendara mobil ini yang terlalu kaku. Sudut setirnya juga agak miring gini, jadi agak kaku. Kemudian dia pengaturannya hanya bisa tilt, dia tidak bisa teleskopik, jadi hanya tilt saja, tidak bisa teleskopik. Padahal ketika teleskopik akan sangat membantu. Contohnya nih, kalau saya ngatur kursinya, untung kursinya ini bisa diatur secara elektrik. Misalnya kakinya pas, ini setirnya kejauhan. Kalau setirnya itu pas ke tangan saya, kakinya kedekatan. Akan sangat membantu kalau misalnya ada fitur teleskopik di mobil ini. Dan posisi nyetirnya juga cenderung agak tinggi ya. Saya berharap bisa lebih rendah lagi, tapi tidak bisa. Jadi posisi berkendaranya saya tidak suka dari mobil ini, tapi saya memahami kalau Wuling belum bisa memperbaikinya sekarang, mungkin di generasi berikutnya. Tapi yang lainnya luar biasa. Material empuk, joknya jok kulit, dan kulitnya juga terlihat bagus. Nah, di sini memang agak ada material keras, tapi di sini empuk lagi, dan material kerasnya oke, tidak terlihat terlalu murah. Kemudian audionya dari Infinity, jadi ini audio yang lebih bagus levelnya dibandingkan audio standarnya Wuling. Dan ini kita bisa lihat tombol-tombolnya banyak. Ada tombol spion bisa melipat otomatis, tapi ya ini biasa. Yang keren adalah ada lane keep assist di sini tombolnya, jadi dia akan bisa menjaga mobil di tengah, tapi itu yang nanti kita coba. Kemudian cruise control di sini kita bisa lihat juga ada pengaturan jaraknya karena sudah cruise control adaptif, serta di sini ada
pilihan kamera 360. Ya, kamera 360-nya gambarnya jernih dan sangat membantu ini kalau pada saat kita parkir. Bahkan ada kamera untuk melihat ban depan kiri, ada untuk melihat ban depan kanan. Jadi ketika kita bermanuver melewati jalan sempit, Anda tidak perlu takut karena Anda bisa melihat secara presisi posisi bannya tuh ada di mana. Serta ada guidance line, bukan hanya untuk ke belakang tapi juga untuk ke depan. Luar biasa ini lengkapnya, dan sekali lagi kita harus ingat bahwa saya berada di mobil yang tidak sampai 400 juta rupiah harganya. Dan Anda mendapatkan begitu banyak fitur, bahan-bahan berkualitas, serta fitur-fitur yang lagi-lagi saya harus bilang biasanya hanya ada di mobil miliaran rupiah. Ini di sini juga ada chrome yang nuansanya doff sehingga terlihat mahal. Armrest juga soft material. Kemudian ada sambungan USB. Sambungan USB-nya sayangnya memang cuma satu ya di sini, walaupun dia ada wireless charging dan dia ada 12 volt socket di sini. Tapi ini kabin yang mengesankan. Andai kata posisi mengemudinya bisa lebih enak. Tapi sekarang saatnya kita mencoba fitur radar di Wuling Almas ini. Apakah sesuai dengan standar yang saya inginkan? Dan saya sudah pernah mencoba fitur radar bahkan sampai Mercedes-Benz S-Class. Dan walaupun harganya berbeda jauh, tapi tetap akan saya bandingkan fitur radar ini dengan mobil-mobil mewah ya, karena cuma mobil mewah itu yang bisa saya bandingkan. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Let's go. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Tentu saja hal pertama yang saya langsung ingin tahu adalah bagaimana kinerja dari sistem semi-autonomous di mobil ini. Wuling sendiri enggan menyebut sistem semi-autonomous itu ada di mobil ini. Mereka bilang hanya assist. Oke, jadi saya harus hati-hati. Nah, ini dia ngasih peringatan saya agak keluar jalur. Sekarang kita aktifkan active cruise control-nya dan nyalakan lane keep assist. Tara. Sekarang saya bisa melepas setir. Dan kita lihat bagaimana ternyata adaptive cruise controlnya ini cukup halus dan pintar ya. Jadi dia bisa mendeteksi mobil yang lebih pelan dari kita dan mengeremnya juga halus. Dan lane keep assist-nya juga sanggup menjaga mobil itu di tengah jalur, walaupun memang setiap 15 sampai 20 detik sekali kita harus memegang supaya sistemnya tidak mati. Karena kalau sistemnya tidak mendeteksi ada pengemudi, dia akan mati. Nah, ini sekarang di depan ada mobil, ya, dia mengerem dengan halus dan setirnya juga mengikuti kontur jalan yang agak berbelok. Tapi memang lane keep assist-nya itu pergerakannya tidak sehalus yang ada di Mercedes-Benz S-Class misalnya. Tidak juga sehalus seperti yang ada di Hyundai Santa Fe. Tapi dia bisa menjaga mobil di tengah. Bisa sekali dia menjaga mobil di tengah. Nah, kecuali untuk tikungan yang agak patah memang kita harus dengan tangan sendiri. Karena ya balik lagi, sebenarnya dia hanya assist, tapi di sejumlah situasi dia bisa seperti mobil semi autonomous.
Dan ini mobil nggak ada lagi harga segini bisa dapat lane keep assist dan adaptive cruise control dalam saat bersamaan. Dia pergerakannya memang agak, jadi kalau kita jalan lurus tuh kita agak belok kanan dikit, belok kiri dikit, seperti yang belum lancar mengemudi, tapi tetap sangat membantu, terutama pada saat kita melakukan perjalanan jauh di tol Trans Jawa gitu misalnya. Nah, ini setiap bunyi tinggal kita pegang setir. Saya masih bisa memaklumi lane keep assist-nya itu tidak halus karena ya ini mobil berapa harganya. Dan tetap layak untuk disebut sebagai ini sebenarnya sistem yang semi autonomous. Dan satu yang saya sangat suka dari sistem radar di Wuling Almaz RS Pro ini adalah dia mampu bekerja di kemacetan. Jadi kalau kita merayap di kemacetan, di tol gitu, dia bahkan bisa mengerem mobil sampai berhenti, kemudian jalan lagi kalau mobil depan jalan. Memang kalau misalnya agak lama berhentinya, untuk mulai berjalan lagi tuh mesti injek gas sedikit sekali aja, tapi dia bisa di kemacetan. Dan di adaptive cruise control di mobil yang rentangnya ratusan juta rupiah itu sangat jarang yang bisa sampai di kemacetan. Jadi ini benar-benar adaptive cruise control dan traffic jam assist yang sangat bermanfaat buat lalu lintas Indonesia yang lalu lintasnya kurang begitu konsisten kecepatannya. Dan seperti Almaz-Almaz sebelumnya, Wuling Almaz RS Pro ini nyaman, suspensinya bantingannya lebih ke arah empuk, apalagi untuk perjalanan jauh di tol seperti ini sangat nyaman. Keheningannya juga sangat baik. Pengendalian memang masih agak limbung, tapi masuk batas toleransi. Dan memang ini bukan mobil yang dinamis di tikungan, tapi nyaman. Akan tetapi yang kurang mengesankan adalah performa dari mesinnya. Selayaknya mesin turbo memang ada lag yang agak terasa di mobil ini. Tapi memang tenaganya cukup kuat ketika digaspol. Di kondisi stop and go, kadang saya merasa bahwa transmisi CVT-nya suka agak gugup. Jadi kadang suka RPM-nya terlalu tinggi, terlalu rendah, kayak belum terlalu pintar untuk menentukan berada di level mana RPM-nya itu seharusnya. Tapi akselerasinya lumayan. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 10,8 detik, yang artinya cukup memadai. Tapi yang tidak begitu baik adalah konsumsi BBM-nya. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini hanya mencatat 8,3 km per liter, dan di tol 12,8 km per liter. Dan MID-nya juga agak aneh. Jadi kalau pertama kali Anda reset MID itu kesannya irit sekali, tapi lama-lama pemakaian baru bertambah boros. Jadi kurang presisi pembacaan dari MID-nya. Bahkan saya harus sampai melakukan metode full to full untuk menghasilkan pengetesan yang akurat. Dan ya memang tidak begitu hemat. Angka tadi itu juga dengan eco driving ya. Kalau misalnya kita agak sering menginjak gas agak dalam, bisa di dalam kota sangat mudah untuk menyentuh 7 km per liter. Di area kedinamisan, efisiensi, dan keasikan berkendara, Wuling memang tertinggal dari banyak merek Jepang atau Korea. Tapi hal itu bisa dipahami. Ya, karena untuk membangun mobil yang memiliki keasikan berkendara, ergonomis, mesin yang dinamis, efisien, tapi terasa menyatu dengan mobil sehingga menimbulkan feeling yang enak, itu butuh pengalaman, butuh trial and error. Sedangkan pabrikan Tiongkok itu belum lama pengalamannya dalam membuat mobil. Kita ambil contoh mobil Jepang zaman dulu. Pertama kali mobil Jepang itu keluar, mobil Jepang itu dianggap seperti gerobak kaleng kalau di
bandingkan dengan mobil Eropa. Tapi lihat Jepang sekarang, mobil Korea. Pada saat Korea pertama kali membuat mobil, dibandingkan mobil Jepang saja, mereka rasanya seperti gerobak tanpa teknologi dan tanpa kualitas rasanya. Tapi lihat Korea sekarang, betapa majunya, mobilnya fun to drive. Jadi Korea dan Jepang sudah memakai waktu belajar mereka untuk membuat mobil yang baik di segala sisi. Tiongkok belum. Akan tetapi, dibanding banyak pabrikan Asia lainnya, perkembangan Wuling sangat cepat. Iya, saya ingat di awal-awal saya menjadi reviewer mobil itu ada sejumlah mobil Tiongkok yang saya coba dan itu rasanya benar-benar tidak enak. Dan Wuling itu di Indonesia belum lama tapi sudah memberi kejutan demi kejutan. Dan kalau kira-kira 10 tahun lalu ada yang bilang bahwa dalam 10 tahun mobil Cina bisa seperti ini, mungkin saya nggak percaya, tapi terjadi. Mobil yang sangat lengkap, kualitasnya sudah sangat baik, walaupun masih ada kekurangan di beberapa sisi, tapi secara overall mereka melakukan peningkatan yang luar biasa, selalu memberi kejutan buat konsumennya dan memacu pabrikan lain untuk berbuat lebih. Karena bayangkan dengan harga yang ditawarkan, kita mendapatkan mobil rasa miliaran ini, dan rasanya dalam waktu dekat ke depannya masih banyak kejutan dan inovasi yang bisa kita harapkan datang dari Wuling. Meskipun memiliki banyak kelebihan, tapi harus diakui bahwa Wuling Almas RS ini juga memiliki sejumlah hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah di belakang itu tidak ada elemen pemanas. Agak mengherankan ya, karena fitur-fitur lain yang mahal-mahal ada tapi yang simple justru tidak ada. Kemudian yang kedua, mobil ini belum dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay atau Android Auto. Padahal sudah banyak mobil yang harganya di bawah ini juga sudah memakai Apple CarPlay serta Android Auto, dan akan membuat pengalaman menggunakan layar yang besar ini menjadi semakin menyenangkan. Kemudian hal berikutnya adalah karena dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay, makanya kita bergantung ke sistem navigasi yang ada di mobil ini untuk melakukan perjalanan. Dan navigasi di mobil ini belum bisa saya akses. Jadi ada tulisan navigasi, tapi ketika saya akses dia hanya loading, nggak keluar. Dan mungkin ini dari pihak ketiga navigasinya, tapi good job juga, karena sebelumnya saya kritik mobil ini kenapa tidak ada navigasi di layar selebar ini. Sekarang mereka memberikan navigasi, tapi masih kurang menyenangkan pengalaman memakainya, dan akan selesai itu semua permasalahan jika memiliki Apple CarPlay atau Android Auto. Kemudian hal berikutnya, bagi Anda yang belum terbiasa dengan sistem layar seperti ini, mungkin mendapati agak merepotkan untuk mengatur AC karena kita terbiasa dengan adanya tombol fisik. Tapi ya, ini cara Wuling menatap masa depan. Mungkin di masa depan akan seperti itu ya. Anda harus membiasakan diri kalau untuk hal tersebut. Tapi terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ya lumayan minor itu, harus diakui bahwa Wuling sukses membuat kejutan lagi. Wuling sukses menempatkan teknologi yang biasanya ada di mobil berharga miliaran ke mobil yang harganya tidak sampai 400 juta rupiah. Wuling berhasil membuat pabrikan-pabrikan mobil lain gerah. Dan Wuling juga berhasil menambah kepercayaan konsumen ke brand Tiongkok pada umumnya, dan tentu saja kepada brand Wuling pada khususnya.
andai saja Wuling Almas RS Pro ini memiliki mesin yang lebih efisien, lebih sigap, transmisi yang lebih pintar, serta rasa fun to drive yang lebih baik dan posisi berkendara yang lebih baik, ini bisa menjadi mobil yang sempurna. Luar biasa fitur-fiturnya, dan ini benar-benar fitur yang rasanya hanya bisa dinikmati di mobil miliaran rupiah, tapi Wuling berhasil memasukkan ke mobil ini dan bekerja dengan sangat baik. Mungkin Wuling saat ini belum bisa membuat mobil yang benar-benar menggugah petrolhead untuk mengendarainya, tapi tinggal tunggu waktu. Tapi kita harus appreciate, kita harus hargai usaha Wuling yang membuat mobil dengan harga reasonable bisa memiliki fitur-fitur yang sebelumnya kita hanya bisa nikmati di mobil-mobil yang harganya miliaran rupiah. Well done Wuling. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Wuling Almas RS Pro terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.